Oke, ini kita review motor apa sebutannya tuh RBT atau GTX gitu, singkatnya atau apa. Ada yang bilang rakitan bebek trail atau rakitan apa gitu, saya lupa. Ini basicnya motor Suzuki Smash yang lama, cuman dibikin kayak ala-ala RBT gitu, bukan ala-ala RBT, ala-ala trail gitu. Jadi dibikin kayak RBT gitu. Dia masih pakai dua shock, mesinnya juga kelihatan tiduran, jadi nggak mesin berdiri. Dan di bagian sini tuh dia lowong, karena emang nggak ada space buat naruh apa-apa. Jadi ya udahlah, gua kosongin aja. Nah di sini. Jadi untuk mesinnya pakai Smash yang lama. Basicnya motornya ini basic Smash tahun 2004, Smash lama. Cuman untuk rangkanya ini juga masih pakai Smash lama, cuman di las bagian sininya sampai sini. Jadi dikasih apa ya, semacam rangka gitu dari motor lain, gua poles lagi. Jadi supaya nggak kelihatan kayak las-lasan banget. Sekilas ini kayak motor trail, cuman kurang apa ya, kurang kurang padat lah gitu, kurang padat, kurang tinggi. Kalau tinggi sih sebenarnya udah cukup tinggi, cuman kurang padat aja gitu sebetulnya, terutama di bagian tengah sini sih. Sini kan kalau motor trail di bagian tengahnya ini kayak ada semacam rangka apa ya sebutnya, gua nggak tahu loh rangka apa ya, itulah pokoknya. Dan untuk knalpotnya ini udah kayak trail, jadi udah naik ke atas. Nah knalpotnya di atas gini. Kebanyakan kan kalau RBT kan dia knalpotnya masih pakai yang biasa, jadi dia knalpotnya dari sini, silinsernya. Jadi si bagian apa, silinser tabungnya, jadi si silinsernya tuh di sini gitu. Tapi ini udah di sini, jadi udah kayak motor trail beneran gitu. Ini gue beli di Facebook, cuman udah lama banget. Ada sedikit penyesuaian di bagian sini, jadi gue agak sedikit dipanasin, gue bengkokin si bagian leheran knalpotnya, jadi aja lah seperti ini gitu. Ini gue tahan pakai kabetis karena di bagian knalpotnya ini nggak ada dudukan, jadi ini dipasang di rangka belakang gitu. Ini masih pakai dual shock, karena kalau dibikin monoshock harus ganti arem pakai yang MX Old paling. Tapi yang jadi bingung itu gimana caranya dikesiniin gitu, apa kan kayak gini gitu kan shock breakernya nanti. Nah, itu yang bakal lebih rumit lah, nambah biaya gitu. Emang sih kelihatannya bagus kalau pakai monoshock, cuman yang nggak ada biaya aja gitu. Untuk bannya sendiri ini pakai ban biasa. Awalnya ini pakai ban trail, cuman saya cabut karena motornya sering dipakai di aspal. Untuk yang depan ini pakai ban biasa, motor bebek YRC NR berapa gitu, NR berapa sih ini, NR72 gitu ya. Ini motor ban biasa lah. Kalau yang belakang ini pakai ban Pirelli Diablo Rosso gitu. Jadi bentuknya lebih ngebulat dan sedikit apa sih namanya, tapak lebar atau apa gitu ya. Saya lupa namanya ya. Mungkin yang racing tau lah kalian itu. Cuman saya nggak terlalu ngikutin yang racing gitu. Ini gue pakai apa, stabilizer rantai. Ini gue beli yang murah aja supaya ada aja, supaya nggak terlalu polos sih sebetulnya. Supaya agak padat dikit ya, walaupun nggak signifikan banget kelihatannya. Untuk gear depan saya pakai mata 15, gear belakangnya dipakai mata berapa sih ini, mungkin sekitar mata 40 lah, sekitar mata 40 kalau nggak 39 gitu. Jadi dia nggak besar banget. Ini gue pengen ganti gear juga sebetulnya, karena ini udah apa ya, agak kosong gitu, agak kurang. Terus juga pengen ngecek tromol ini udah saya bersihan sebetulnya, cuman ini nggak tahu apa, susah banget buat dibersihinnya, jadi ya udahlah gitu. Terus shock breakernya ini masih pakai yang standar, cuman masih empuk gitu aja. Kemarin udah pernah nyoba si motor ini tuh cuma pasang satu shock breaker gitu, jadi supaya lebih empuk dan agak gimana gitu kelihatannya. Jadi saya pasang lagi 2. Cuman kalau dibilang aman, tergantung berat badan kalian juga, dan nggak direkomendasikan kalau kalian diboncengan gitu. Tapi kalau misalkan dipakai sendiri, berat badan mungkin berkisar sekitar 40 sampai 50 kilo atau sekitar 55 kilo lah, itu masih aman kalau kata saya, dipakai kayak biasa gitu. Tapi kalau udah sekitar 60 kilo ke atas, gue nggak bisa nyaranin gitu kalau pakai lepas. Nanti mungkin gue kasih taruh fotonya kalau ada. Oh ya, untuk body ini jok saya nggak tahu pakai apa, lupa. Saya beli di Shopee.
Untuk yang depan yang ini tuh dia pakai YZ85. YZ85. Jadi emang yang kiri sama yang kanan tuh bentuknya nggak sama. Gitu, seperti itu. Ini juga sama pakai YZ85. Cuman warnanya warna hijau. Sebetulnya ini ada kayak gini bodinya. Cuman saya papas karena bekas itu potong bagian sininya. Jadilah saya papas aja. Jadi supaya nggak terlalu gemuk juga motornya. Jadinya kayak gini. Untuk spakbor depan ini pakai apa ya, KLX gitu kalau nggak salah. Yang sama batuknya kayak ini. Maksudnya semotor sama batuknya ini. KLX 150S yang lama gitu. Jarang sih kelihatan di jalan yang motor KLX yang kayak gitu. Nah, kayak gini. Untuk mesin sih sebetulnya nggak ada yang dirubah, masih full standaran. Untuk apa lagi ya, karburator juga masih pakai, karburator pakai Supra supaya lebih irit aja. Kalau untuk tenaga sih sebetulnya lumayan lah untuk sekelas motor ini, untuk sekelas motor RBT GTX itu lumayan lah gitu. Kalau dari segi berat, gua nggak tahu berat motor ini berapa, cuman ya dibilang ringan berat gitu. Jadi kalau dibilang dibandingkan sama motor bike biasa mungkin ini agak naik beratnya gitu. Kayak gitu aja sih. Nggak sampai 100 kilo ke atas sih, 100 kilo ke bawah, cuman gua nggak tahu spesifiknya berapa. Karena udah saya pernah coba angkat bagian armnya. Jadi motornya diam kayak gini, gua angkat naik dikit, jadi mungkin beratnya tuh nggak sampai 100 kilo ke atas gitu. Tapi kalau buat dinaikin ke stand pedok alat trail yang kayak kursi itu, ini agak berat sih. Cuman nggak tahu lah, kalau kalian tenaganya gede mah mungkin bisa gitu. Dan mungkin itu aja. Apalagi ya? Oh ya, bagian apa nih, kopling. Ini bukan kopling. Awalnya saya pasang kopling di sini. Cuman entah kenapa koplingnya itu bermasalah mulu. Gua sering banget si koplingnya tuh kayak slip gitu. Udah saya coba bongkar pasang berapa kali, sampai 2 kali lebih gitu kalau nggak salah, cuma buat ngebenerin si setutan koplingnya itu. Jadi kayak nggak nempel gimana gitu, yang buat motor bebek gitu. Jadi akhirnya saya lepas, cuma saya sisain ininya aja gitu. Ini kabelnya cuma di sini aja sih sebetulnya. Jadi ini nggak kopling. Terus udah sih, kebanyakan masih standar sih, nggak ada yang saya rubah. Untuk stang juga saya lupa ini pakai apa. Intinya masih standar, nggak ada yang saya oprek-oprek gitu, karena terhalang budget gitu. Kalau untuk dari segi mesin sih menurut gua udah cukup mumpuni lah gitu ya, meskipun kalau dipakai buat ngebut ya nggak bisa gitu, motor sama masih standaran gitu. Cuman kalau untuk mesin cukup prima lah. Apalagi ya, paling itu aja sih. Jadi ini motor Suzuki Smash di convert ke ala-ala RBT gitu. Habis berapa? Gak ngitung sebetulnya. Paling nggak sampai 2 juta lebih lah sebetulnya. Nggak sampai 2 juta. Kalian pintar-pintar carinya aja. Cari part-partnya aja yang mendukung. Mungkin sekitar 2.300.000 motor bike kalian udah bisa dibikin kayak gini. Tergantung part yang kalian pakai juga sih. Kalau part yang kalian pakai mahal, ya bakalan naik juga gitu. Tapi ya sekitar 2 jutaan kurang lebih kayak gitu teman-teman. Untuk ground clearance-nya sendiri ini cukup tinggi ya. Jadi space-nya tuh cukup tinggi tuh. Jadi kalau sebenarnya dipakai terabas bisa. Paling gua harus nyiapin wheel set lagi sih, karena gua nggak punya pelek cadangan buat motor ini. Paling kalau mau terabas saya harus beli wheel set, jadi tinggal pasang aja gitu. Jadi nggak usah bongkar-bongkar bagian bannya gitu. Oh ya mungkin udah sih itu aja. Tampilan dari belakang mungkin kayak gini. Nah kayak gitu tampilan dari belakang. Oke, segitu aja dulu, makasih.